Untuk bahan baku di mana mantan, Pak? Beli ya. Beli. Jadi saya ada yang jual-jualan di mari. Kalau dari sini bahan baku dari desa sendiri Ada cuma dikit. Ini ke kepentingan kaki baru ini Kalau pemasarannya di mana ya, Pak? di pemasarannya untuk ke pengepul di sini kan jualannya ke Gianyar, ke Bandung. Ada berupa pesanan atau gimana, Pak? Apa? Pesanan, Pesanan. tapi kalau pesan baru dibikinkan. Baru dibikin. Kalau sehari-hari Niki mantan kerjaannya Ya, jualan. mengulat aja ya. Ya, Iketan ya. kebun. Dan ya. Terus dalam sehari berapa produksi, Pak? Untuk satu Niki pun Paling 2 biji. doang ya. Harganya berapa, Pak? Harganya paling minimal bisa 50 ribuan sampai sampai 100-an gitu. Mulai dari 10.000 sampai harga 100.000. Kalau selama pandemi apakah berpengaruh napi itu, Pak? Dan itu Tetap aja nggih. tetap aja ada juga yang masih cuma dikit gitu. Oh, berarti Nggak seperti yang dulu. volumenya berarti ya. Pesanan gitu. Ya, desa Setapak adalah desa tua yang berdiri sesuai dengan prasasti desa itu adalah 900 tahun yang lalu. Nah, kami juga tercatat juga di prasasti Banyusri itu desa Sidetapu itu berdirinya juga sekitar 900 tahun yang lalu. Nah, desa Sidetapu adalah desa tua yang kalau dahulu itu adalah desa tua yang istilahnya desa yang pelarian, sehingga desa-desa Sidetapu ini terbentuk dari masyarakat yang tidak taat dengan istilahnya kerajaan-kerajaan yang dulu yang menjajah wilayah, khususnya wilayah Bali itu sendiri. Nah, khusus pemanfaatan bambu yang ada di desa Sidetapu, desa Sidetapu adalah desa yang sangat unik karena sebenarnya rumah tua dari desa Sidetapu itu kalau istilahnya pagu kulu itu adalah terbuat dari bambu. Nah, tak lepas dari itu semua dari hal keagamaan tak luput dari yang namanya prosesi yang namanya bambu itu sendiri. Nah, ada kaitannya dengan pembuatan sanggah di dalam dan ada yang namanya pembuatan sanggah-sanggah yang ada di luar, sehingga desa Sidetapu tidak asing dengan yang namanya bambu itu sendiri. Nah, khusus potensi atau yang ada di desa Sidetapu ini, kami juga masih mempunyai berbagai macam bambu. Nah, dalam hal ini masyarakat desa Sidetapu masih mempunyai keterikatan dengan bambu-bambu itu sendiri. Nah, terbukti dengan desa Sidetapu itu setiap harinya bergelut dengan bambu. Bambu itu untuk menambah yang namanya kerajinan lokal yang ada di desa Sidetapu itu. Nah, adapun kerajinan-kerajinan itu yang desa Sidetapu yang terluput dengan upacara yang khususnya yang ada di Bali itu adalah yang namanya kus-kusan, keranjang, nah itu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, potensi-potensi yang ada di Sidetapu ini berkembang menjadi kerajinan bertaraf yang namanya bertaraf nasional, bahkan bertaraf internasional. Dengan terbuktinya mampu mengkreasikan antara keranjang-keranjang dengan menjadi yang namanya handicraft itu, sehingga dari tahun 2002 potensi itu sebenarnya sudah digarap oleh tokoh-tokoh masyarakat di Sidetapu untuk dijual ke berbagai mancanegara. Nah, dalam hal ini perlu kami sampaikan potensi yang begitu besar ini kami harapkan nanti dari desa kami juga mensupport yang namanya kerajinan itu, dalam hal istilahnya membentuk yang namanya kelompok-kelompok pengrajin. Sekarang kami sudah membentuk yang namanya kelompok Sinar Dewata untuk mengembangkan potensi skala rumahan dan skala ekspor untuk menambah daripada penghasilan masyarakat desa Sidetapu dalam hal istilahnya kerajinan itu. Dan kami juga sudah berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait dalam hal istilahnya menunjang perekonomian dalam skala kerajinan, karena di masa pandemi ini kerajinan itu cukup menjanjikan dalam hal istilahnya menambah potensi penghasilan daripada masyarakat desa Sidetapu.